Bayangkan struktur raksasa, tersembunyi di tengah perbukitan tropis, tersusun dari jutaan batu vulkanik dan diukir dengan ketelitian yang menakjubkan. Bangunan ini, menurut arkeolog modern, dibangun oleh dinasti Shailendra sekitar abad ke-8. Tapi, bagaimana jika cerita itu tidak sepenuhnya benar? Beberapa teori alternatif muncul dari bayang-bayang sejarah, menyatakan bahwa Borobudur bukan sekadar monumen Buddha, melainkan peninggalan dari masa jauh sebelum sejarah tertulis Nusantara. Bahkan, ada yang berani mengatakan, Candi Borobudur dibangun oleh Nabi Sulaiman. Klaim bahwa Nabi Sulaiman membangun Candi Borobudur tentu terdengar luar biasa, bahkan gila. Tapi mari kita lihat latar belakang munculnya teori ini. Nabi Sulaiman dikenal sebagai raja yang menguasai jin, memiliki teknologi luar biasa, dan membangun istana dari kaca. Dalam banyak tradisi, Sulaiman dianggap memiliki kekuatan untuk memerintahkan pasukan, bukan hanya manusia, tetapi juga makhluk tak kasat mata. Di sisi lain, Borobudur dibangun dengan struktur yang begitu rumit, dengan 2 juta lebih batu andesit, tanpa semen, dan diukir satu persatu dengan presisi yang membuat para insinyur modern pun geleng kepala. Pertanyaannya, mungkinkah nenek moyang kita benar-benar membangun ini sendiri? Atau, apakah ada intervensi kekuatan dari luar zaman mereka? Sebagai arkeolog, setidaknya dalam imajinasi saya terbiasa berpikir dalam kerangka waktu linier. Situs dibangun oleh peradaban yang hidup saat itu. Tapi Borobudur memunculkan anomali. Ada relief yang menggambarkan benda mirip kapal, alat terbang, bahkan simbol-simbol yang menyerupai bintang dan planet. Beberapa peneliti alternatif meyakini ini sebagai bukti bahwa Borobudur menyimpan ilmu langit. Apakah ini hanya interpretasi berlebihan, atau justru kita yang terlalu meremehkan warisan masa lalu? Menurut teks kuno dan kisah di luar Al-Quran, Sulaiman memimpin ekspedisi ke berbagai penjuru dunia. Dalam legenda Yahudi dan Arab, ia menjelajahi wilayah timur jauh, disebutkan sebagai Tanah Ofir. Beberapa sejarawan dan peneliti meyakini Ofir adalah wilayah Asia Tenggara. Bahkan ada yang menyebut Jawa sebagai kandidat kuat. Jika benar Sulaiman pernah menginjakkan kaki di tanah ini, mungkinkah ia meninggalkan warisan teknologi atau pengaruh budaya yang akhirnya diwujudkan dalam bentuk candi raksasa? Sekarang mari kita bermain-main dengan gagasan paling ekstrim. Bagaimana jika benar jin, makhluk energi dari dimensi lain, pernah digunakan untuk membangun struktur seperti Borobudur? Kita tahu dari kisah Sulaiman, jin membangun istana, memindahkan tahta singgasana dalam sekejap, dan melakukan pekerjaan berat. Teori ini tentu sulit dibuktikan, tapi satu hal yang pasti, ada lompatan besar dalam arsitektur Borobudur yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan alat batu dan kayu. Sejarah ditulis oleh mereka yang menang, kata pepatah.
Tapi bagaimana jika sebagian dari sejarah itu salah ditulis atau bahkan sengaja disederhanakan agar sesuai dengan ideologi tertentu? Mengapa kita begitu yakin bahwa Borobudur harus berasal dari abad ke-8? Mengapa kita menolak kemungkinan bahwa bangunan ini jauh lebih tua, mungkin berasal dari zaman sebelum banjir besar atau peradaban Sumeria? Kadang pertanyaan jauh lebih penting daripada jawaban, karena dari pertanyaan itulah sejarah bisa dibuka ulang. Bukan berarti kita harus percaya mentah-mentah teori Nabi Sulaiman membangun Borobudur, tapi justru karena teori itu terlalu aneh, ia memaksa kita untuk berpikir lebih dalam tentang siapa sebenarnya yang membangun candi ini dan untuk apa. Bayangkan jika Borobudur bukan hanya tempat ibadah, tapi adalah alat astronomi, laboratorium spiritual, bahkan sinyal peradaban untuk generasi masa depan. Apakah Nabi Sulaiman benar-benar membangun Borobudur? Kita mungkin tidak pernah tahu. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa kita begitu takut untuk membuka kemungkinan lain dalam sejarah kita. Mungkin Borobudur bukan warisan Nabi Sulaiman, tapi ia adalah warisan dari jiwa manusia yang tidak berhenti membangun, mencari, dan mempertanyakan. Karena di antara batu-batu sunyi itu, mungkin tersimpan pesan bahwa kita bukan yang pertama dan mungkin bukan pula yang terakhir.